Kalau anak zaman sekarang itu kalau pacaran sedikit-sedikit buat story my honey, my love, cintaku, matiku, hidupku. Setelah 1 minggu putus, bukan jodoh, mau fokus karir dulu. Terkadang kalau sudah putus, 2 hari sudah mendapatkan penggantinya. Ada yang tidak bisa move on dengannya. Saya di sini akan membahas gimana supaya kita bisa move on. Kalau misalkan kalian tidak bisa move on, berarti kalian itu orang yang sangat penyayang, orang yang sangat pencinta hanya satu, orang yang sangat setia. Itulah kalian yang tidak bisa move on. Karena orang yang benar-benar tidak bisa move on itu kalau sudah mencintai maka dia akan sehidup semati. Bukan cuma sekedar cinta monyet. Tapi karena ada pertengkaran yang sangat dahsyat, makanya kita terjadi putus dengannya. Dan kita juga terpaksa harus menderita karena masih mengingat kasih sayangnya, masih mengingat kenangan-kenangan, dan kita tidak bisa move on. Sudah banyak motivator yang menjelaskan kalau tidak bisa move on itu kita harus bergerak. Kita harus melakukan apa yang menjadi hobi kita. Kita harus keluar, jangan diam di rumah. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Bangun, 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 bangun. Mencari hiburan supaya kita bisa melupakan semuanya. Tapi masih gagal. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Memang sulit untuk melupakan orang yang sangat kita cintai. Karena kita memang bukan orang-orang playboy. Kita hanya mencintai orang yang benar-benar baik kepada kita. Dan kalau kita sudah mencintainya, maka kita sulit untuk melupakannya. Itu menurut saya bagus. Itulah yang harus kita cari pasangan hidup. Karena dia tidak akan mudah untuk selingkuh. Tapi saya akan tetap membahas gimana supaya bisa move on. Kalau semuanya sudah kita lakukan masih tidak bisa move on. Bergerak sudah, menulis sudah, menggambar, liburan. Pokoknya segalanya kita sudah lakukan tapi masih tidak bisa move on. Saat ini aku akan menghipnotis kamu. Coba dengarkan kataku. Coba dengarkan suaraku. Jangan mendengarkan yang lain. Dengarkan hanya suaraku. Dengarkan suaraku, pejamkan mata. Pejamkan mata, pejamkan mata. Diam sejenak. Getarkan hati. Rasakan aliran darah mengalir di tubuh. Bayangkan orang itu menikah dengan orang lain. Bayangkan orang itu menikah dengan orang lain. Dan kita hanya menjadi tamu undangan. Rasa sakit, rasakan, rasa sakit, rasakan, rasa sakit, rasakan. Ketawa dalam hati, ketawa, ketawa. Karena pasangan orang yang kita cintai itu lebih jelek daripada kita. Ketawa, ketawa kita, ketawa. Dalam hati ketawa. Ketawa, ketawa, ketawa. Lalu ingat,
semua kenangan yang pernah dia lakukan kepada kita. Ingat dia pernah menyakiti kita. Ingat dia pernah mengkhianati kita. Ingat dia pernah menyakiti kita. Ingat dia pernah mengkhianati kita. Ingat, benci, benci. Benci dia dalam bayangan, benci. Benci, benci. Lalu bayangkan kita menikah dengan orang yang sangat sempurna. Orang yang lebih baik dari pasangan kita sebelumnya. Bayangkan, kita menikah, kita bahagia. Bayangkan, bayangkan. Bayangkan kita menikah, punya anak. Bahagia. Bahagia. Bayangkan kalau kita bersama orang yang kita cintai tadi itu menderita. Bayangkan kalau kita bersama orang yang tadi kita cintai itu menderita. Rasakan sakit. Hilangkan penyesalan perpisahan. Bersyukurlah karena kita terpisah. Bersyukur karena kita terpisah. Bersyukur karena kita terpisah. Ketawa dalam hati. Buka mata kalian. Gimana rasanya? Sudah bisa move on? Kalau kamu masih tidak bisa move on, lantas aku harus ngapain? Kembalilah kepada diri sendiri. Ingatlah, jodoh, takdir, rizki, kehidupan kita sudah diatur oleh Allah. Kalau kita terpisah dengannya berarti itu bukan yang terbaik buat kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.